Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Membaca Al-Quran banyak sekali memberikan manfaat karena di dalamnya terdapat petunjuk hidup di dunia. Namun beberapa orang suka merasa malas membacanya. Padahal keutamaan membaca Al-Quran ini sangat luar biasa. Mulai dari lebih berkah hidupnya hingga dimudahkan segala urusannya. Penting bagi kita umat muslim memiliki waktu khusus untuk senantiasa membacanya, karena beberapa keutamaannya bisa didapatkan ketika membaca Al-Quran. Keutamaan Al-Quran bagi kita yang membacanya, yang pertama adalah dianugerahkan baginya pahala dan kebaikan yang berlipat-lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, pada hari kiamat nanti tidak ada satupun yang bisa menolong seorang muslim kecuali kebaikan yang pernah ia kerjakan semasa di dunia, yang salah satunya adalah membaca Al-Quran. Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karena itu, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran pun berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karena itu, perkenankan aku memberi syafaat kepadanya. Lalu syafaat keduanya diperkenankan. Hadis riwayat Muslim, Hakim, dan Tobroni. Yang ketiga, mengangkat derajat orang tua di akhirat. Fadilah membaca Al-Quran ini, diangkatnya derajat orang tua di akhirat, dijauhkan dari azab neraka, serta dipakaikan mahkota yang lebih indah dari cahaya matahari di dunia. Sabda beliau, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di rumah-rumah di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan yang keempat adalah dapat meringankan masalah hidup. Kalau kita sering merasa resah, galau, atau bentuk ketidaktenangan lain dalam hidup, cobalah mulai mendekatkan diri kepada Allah dengan sering-sering membaca Al-Quran. Baca perlahan dan pahami maknanya.
Al-Quran adalah obat yang sangat mujarab untuk menyembuhkan berbagai penyakit hati. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surah Al-Isra ayat 82. Keutamaan yang kelima, Al-Quran sebagai cahaya hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang akan menuntun kita menuju jalan yang lurus. Ia akan menjadi cahaya hati yang akan menghindarkan kita dari segala kegelapan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan menjanjikan karunia bagi rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran setiap harinya. Rasulullah bersabda, hendaklah kamu beri cahaya rumah tanggamu dengan solat dan dengan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Tentu masih banyak lagi keutamaan-keutamaan Al-Quran lainnya bagi kita umat muslim yang mengamalkannya. Jadi mari mulai sekarang kita luangkan waktu untuk mengamalkan ibadah ini setiap hari agar hidup lebih berkah dan terarah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.